proses bisnis itu memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi sampai keamanannya semua layanannya. Terus proses bisnis mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi. Jadi jangan samain ya, lu bicara proses bisnis dengan orang ekonomi itu udah pasti beda penafsiran. Terus di sini referensinya kita harus klasifikasikan. Nih, lu punya, kita bikin cuma satu studi kasus loh. Satu studi kasusnya semuanya sama kan, restoran kan. Di sini model referensi kalau banyak berarti ada referensi kita cuma satu, restoran. Restoran. Apa sih itu restoran? Itulah lu jabarin dulu. Pakai jadi ini udah jadi ini dari background bisnis lu baru muncul membuat klasifikasi kategori identifikasi komponen setiap domain arsitektur berdasarkan urusan rencana kegiatan atau pelayanan. Jadi dari si restoran ini backgroundnya muncul apa, urusannya, kegiatannya, sama layanannya kan. Udah. Habis itu lu baru bisa menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis atau urusan, fungsi, proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan restoran ini. Ini baru lu bisa nentuin ini kalau lu udah jabarin ini. Setelah itu dari urusannya apa sih si restoran gua? Balik lagi, ini baru ini objeknya kita. Objeknya kita adalah restoran. Subjeknya kita apa? Ya itulah restoran, misalnya restoran lu bikin restoran Nusantara, restoran Arab. Ini subjek. Ini subjek. Subjek ini nggak bakalan bisa diturunin lagi karena itu udah pasti di situ. Objek ini kalau berganti objek, otomatis subjeknya juga berganti kan. Jadi objek ini nggak bakalan ganti kan karena kita udah tetepin kan bikin restoran kan dari awal. Yang bisa berganti adalah subjeknya. Subjeknya entah restoran Nusantara, restoran cepat saji, restoran pasta, restoran apa, terserah lu. Terus baru tuh restoran pasta apa sih? Kenapa sih? Kapan sih didirikannya? Mengapa? Bagaimana cara dia berdiri? Setelah itu baru urusannya restoran pasta ini ngapain? Kegiatannya apa aja? Baru kegiatan masak-memasak, menyiapin bahan apa segala macamnya. Urusannya apa? Itu untuk urusan misalnya ada ke konsumen, ada ke siapa, terserah lu berdasarkan analisis lu. Baru tuh muncul layanannya. Kalau misalnya dari layanan masak misalnya nanti muncul layanan masak, muncul layanan order. Dari mana gue bisa tahu lu bakalan punya layanan ini semua? Ya ini dari penjabaran gua ini. Lu udah bagi klasifikasinya dan lu udah bagi berdasarkan semuanya. Setelah ini baru lu bisa bikin yang namanya business requirement dokumen. Muncul misalnya layanan lu bikin BRD yang pertama layanan masak. Apa sih yang dikatakan layanan masak? Balik lagi analisanya pakai ini. Kapan dia disebut layanan masak? Saat misalnya dari kasir udah order dan menyerahkan apa pilihan menu order ke
tukang masak, itu layanan masak lu sebutnya, itu terserah lu. Makanya gue bilangin analisa di awal itu yang paling simpel adalah pakai 5W1H. Masuk ke layanan order. Apa sih layanan order ini? Dari mana gue bisa tahu layanan order kalau lu nggak tahu urusan kegiatan yang lu gambarin dari si Resto ini? Udah gitu doang kok, sesimpel itu kok. Jadi jangan bicara soal cost di situ, jangan bicara soal biaya, jangan bicara soal bumbu makanan. Nah, terus ini nggak usah dibahas. Ini kenapa gue bilangin struktur arsitektur proses bisnis. Struktur arsitektur proses bisnis dulu. Ini kalau di pemerintahan udah tergambar seperti ini. Kalau lu tentuin layanan masak ini gimana sih strukturnya? Layanan order ini gimana sih strukturnya? Jam berapa? Plusnya masak. Kalau ini udah masuk ke urusan pemerintahan. Nah, nanti bentuknya nih kayak misalnya gua ada kegiatan namanya layanan pertahanan, yang dimana tugas gua adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara. Ngapain aja gua di situ? Sama industri, penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang industri, ngapain gua di situ? Ini udah terlalu jauh. Nah, ini layanan itu keluaran dari beberapa proses bisnis. Bisa enggak layanan masak dan order gua gabung? Makanya itu gua bilangin, ini semua ini tergantung dari penjelasan lo. Misalnya layanan delivery order, berarti ada dua layanan kan di situ, ada dua proses bisnis kan? Ya. Proses bisnis delivery dan proses bisnis order. Makanya dijabarin, kalau nggak lu jabarin kita nggak punya pemahaman yang sama. Jadi kalau misalnya lu bicara lain terpisah lagi layanan delivery, lu mau bikin terpisah, ya udah silakan. Lu mau bikin layanan ordernya terpisah, layanan masaknya terpisah, ya itu nggak ada masalah. Selama lu jabarkan itu dengan penjelasan lu. Nanti kalau misalnya dari semua layanan ini digabungkan jadi satu, ya nggak ada masalah. Ini mah udah jauh bener nih ke itu. Secara arsitekturnya, kenapa? Lu nentuin di sini apa servis yang lu butuhkan. Servis apa sih bahasa Indonesia? Layanan. Bisnis apa sih bahasa Inggrisnya? Nah itu data aplikasi yang lu pikirkan dari sini. Layanan masak, data apa saja dari lu tadi nanti menghasilkan metadata. Data apa saja sih yang digunakan untuk bisnis ini? Kalau misalnya layanan order, apa aja sih data yang dihasilkan? Makanya gue bilangin, ini bukan isinya terkait cuan, bukan terkait duit-duit lagi. Kita bangun ini semua tujuannya adalah bikin data, aplikasi, infrastruktur, dan security-nya. Itulah dalam enterprise arsitektur yang dikerjakan.
Di IT kita merancang ini semua, nanti itu datanya keluar, kalau biasanya disebut metadata. Kalau dia sudah berjalan disebut metadata as is. Kalau dia baru rencana, metadata to be. Nah, mas lama banget. Jadi misalnya layanan masak apa sih yang jadi muncul datanya, baru misalnya nanti lu bisa lu suruh DBA-nya bikin database buat masak. Apakah gue bikin table masak kah? Apa gue bikin table order kah? Kan yang gua kasih di template itu kan belum ada ini kan? Yeah. Itu kan dari hasil analisa lu nanti. Apakah itu misalnya layanan masak ini lu butuh apa tidak? Layanan order ini lu butuh atau tidak? Apakah lu cuma reservasinya doang, yang direservasi cuma mejanya doang? Ya itu hak lu dari bisnis lu. Nah setelah itu yang ditanya ini, gimana cara kita dapetinnya? Baru lu bisa nanti itu muncul layanan fungsional dan non fungsional kan. Layanan non fungsional itu udah pasti isinya adalah terkait infrastruktur dan security-nya seperti apa. Cuman di sini kita nggak jabarin terlalu detail, hanya secara scope generalnya aja. Gimana sih nanti rencananya infrastrukturnya? Apakah misalnya dengan 2 VM cukup untuk berjalan? Ya cuman itu dulu, karena lu nggak belajar bagaimana bangun infrastruktur yang benar. Kalau misalnya kita mau belajar ini lagi, lebih panjang lagi nih. Mau belajar nanti security-nya, security yang seperti apa, itu panjang lagi. Yang kita butuhkan adalah sekarang data. Dari bisnis ini menghasilkan data apa, bisa nggak disampaikan di dalam aplikasi kita? Udah itu dulu. Sisanya infrastruktur sama security-nya nanti setelah berjalannya waktu lu sendiri, entah lu nanti di dunia kerja atau di mananya, lu bisa, karena lu udah dapet 4 dasar core-nya. Sisanya pengembangan. Infrastruktur lu nggak ngerti jaringan, nggak ada masalah. Selama gua masih bisa develop, ya kan? Selama masih bisa gua ngoding, selama gua masih bisa analisa. Kalau misalnya gue orang infrastruktur, yang gue analisa adalah infrastrukturnya, bukan masalah sistem. Kalau bicara gue kerja sebagai sistem analis nih, sistem analis itu semua dari semua komponen yang ada ini. Kalau lo punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tinggal gampang kan? Tinggal 2 lagi lo gue belajar. Karena 4 ini gue udah belajar. Nih sama, gimana caranya? Lu harus bisa menentukan identify dari tipe informasinya. Kalau misalnya ini kalau ini udah bentuknya, ini kan yang lu bilang kan, lu belajar Zahman, Togaf, ini sama-sama arsitektur semua. Makanya gue bilang business understanding itu udah kumpulan ini. Kalau gue suruh lu bikin pakai Zahman framework, gue suruh lu pakai Togaf, gue suruh lu pakai SPB, mati lu serius. Gak bakalan bisa kerja lu 2 minggu. Sekarang gue dari semua ini intisarinya gue udah jabarin secara generalnya. Mau lu pakai Zahman, nanti lu tinggal sesuaikan dari business understanding lu. Gue pakai framework Zahman, ya udah tinggal gue sesuaikan. Gue pakai VA, gue pakai Togaf, gue pakai apapun nanti frameworknya. Karena gue dasar generalnya udah ada, tinggal menyesuaikan nih. Di sini ada apa sih preliminary, apa sih arsitektur visionnya, arsitektur equipmentnya, bisnis arsitekturnya, informasi sistem arsitektur, taksonominya. Ini tinggal step. Di setiap framework ini ada step, ada langkah-langkah kan. Dari kita punya business understanding yang global, diturunkan bentuknya kayak gitu lebih gampang kan. Beda halnya lu harus bikin menyesuaikan prosedurnya dia. Karena nanti misalnya di instansi A pakai Togaf, di instansi B pakainya VA. Kalau gua misalnya biasanya di Togafnya saja, gimana gua bisa langsung pindah ke VA? Kalau gue nggak punya bisnis understanding, itulah yang gue gunain untuk jembatan gue. Mau frameworknya apa, nggak ada problem. Sama di bahasa pemrograman pun juga begitu.
mau apapun frameworknya selama dasarnya ada kuat, lu pindah bahasa pemrograman bisa nggak? Paling lu tinggal belajar, butuh waktu kan buat belajarnya. Paling misalnya yang sebelumnya kalau misalnya gua nggak punya pemahaman terkait Java, gua pahami cuma di PHP. Oh kira-kira berarti fungsi dengan Java yang PHP apa sih sebenarnya? Kan cuma jembatan. Yang pentingnya adalah logiknya kan. Selama logiknya benar, lu pakai bahasa pemrograman apa? Tinggal kasih waktu belajar penyesuaian diri dengan bahasa pemrograman yang baru. Mungkin itu yang gue bedain setelah gue pulang minggu itu beda semua di sini. Di sini gue harus menyesuaikan. Anggota gue bisanya PHP, ya udah gue harus bisa aplikasi berdasarkan PHP, bukan berdasarkan ideal bisnisnya. Kalau dia misalnya Java, misalnya ada Java, ada PHP, gue harus bikin desain dan semuanya berdasarkan dua itu, karena gue cuma punya programmer dua itu. Makanya itu udah beda. Kalau di luar negeri lu lihat orang lain itu switch bahasa pemrograman nggak ada problem bagi dia. Kalau di Indonesia itu kayak agama, susah. Pindah kepercayaan jadinya. Itu jujur aja beneran. Lo udah bisa belajar PHP, pindah ke Java. Nah, alhamdulillah nyuruh aja. Wah berat pak, ini pak, ini pak, ini pak. Malah dia bilang, mendingan bapak bikin deh itunya, saya bikinnya dengan PHP nih. Saya bisa pasti. Malah begitu. Ya itulah, habis itu si A bikin pakai PHP, si B pakai Java. Terus gimana caranya gua bikin mereka berdua ini bisa komunikasi? Jadi kan error nih gua. Gimana caranya misalnya? Terus ada lagi nanti, gua pakainya pakai JS-an, PR lagi. Karena gue nggak ngerancang microservice di awal, tapi karena mereka bikinnya kayak begini, gue mau nggak mau harus pindah ke microservice. Ini JS-nya service apa sih di sini? Ini service apa nih? Gue harus jadinya bikin. Oh nggak gitu, lo sesuaiin lagi deh dengan yang gue rancang. Ini nggak semuanya di sini, ini di sini, ini di sini. Lo bagi. Karena gue harus menyesuaikan dengan programmer yang ada. Kita ngerancang secara ideal, tukang jatuhnya gue cuma bisa ngecat doang, gue cuma bisa masang bata doang, gue cuma bisa nyemen doang. Harusnya tukang bisa tiga-tiganya kan. Sama gue bisanya malu doang, gue bisanya gergaji doang. Ya kan nggak make sense kalau lu bikin, lu sebagai arsitektur bangunan, make sense nggak lu punya pegawai yang kayak begitu? Itulah yang di Indonesia diterapkan. Makanya ini framework ini hanya sebagai tolak ukur dan alat bantu. Nah sisanya nggak usah diituin lah, karena ini terlalu kompleks buat lo pelajarin satu semester nggak selesai, ya kan? Lo belajar enterprise cuma satu framework doang kan selesainya? Gimana banyak framework? Nih sama, kan? Intinya dari layanan bisnis apa, data apa yang dihasilkan infra, itu yang kita bikin berdasarkan ini layanan order apa? Lu jabarin layanan order yang ngapain, data apa yang dihasilkan dari layanan order itu harus bisa ditentukan di awal. Kenapa? Salah pun nih
yang lu bikin data di awal nggak ada problem. Kalau salah pun dibikin layanan order, misalnya order gua ambil ada ID pelanggan ini, terus habis itu data pelanggannya apa segala macamnya, berarti gua harus bikin itu, gua hasilkan sebagai layanan order pun juga nggak ada problem dulu, karena nanti ini bakalan di cross check dengan aplikasi yang lu bikin. Kalau misalnya di aplikasi nggak ada data pelanggannya, nggak ada ininya, nggak ada itunya, berarti aplikasi apa sih yang lu bikin? Itulah gunanya antara arsitektur dengan aplikasi. Kalau nggak sama, Wassalam. masuk lagi nanti lu ada lagi bagian ini lagi ke situ, satu pekerjaan lagi buat lu. Orang yang ngecek layanan ini sama atau tidak dari aplikasi dengan data blueprint lu, itu jadi temuan. Lu bicara kebocoran data sekarang gimana? Orang yang mau dicek aja nggak ada, dokumen saat bikin aplikasi nggak ada. Apa yang mau lu kayak kemarin yang di MK gugatan aplikasi KPU tetap kalah kan, karena dari blueprint dengan aplikasi sesuai. Walaupun terjadi kesalahan, misalnya ada data yang salah input lah, AI-nya salah generate lah, kan itu bugs dari aplikasi. Selama nih, gue bilang, selama fondasi ini semuanya sesuai, misalnya pintunya miring dikit, jadi bisa masuk nih udara, jadi AC-nya nggak dingin, nggak ada problem dulu kan? Itu kan cuma temuan minor bisa diperbaiki nggak? Beda halnya kalau misalnya di sini data yang dihasilkan udah beda dengan aplikasi, itu udah major. Kalau udah major, apa yang dilakukan? Berarti aplikasinya salah. Lu bisa tuntut KPU-nya. Posisinya gugatannya di tangan KPU kan. Gue bukan ngebela KPU, tapi memang itu secara IT itu begitu. Bukan berdasarkan hukum. Kalau hukum lu nih, misalnya datanya ini pas di input sama si A jadi segini. Sekarang yang tukang inputnya bisa disalahin nggak? Bisa. Itu yang bisa lu tuntut. TPU mana? TPS mana yang input itu yang bisa dipenjarakan. Bukan aplikasinya kan? Aplikasinya misalnya lu input 5 di situ, keluar dari aplikasi dan masuk ke dalam database tetap 5 kan? Jadi salah dari aplikasi. Itu selama blueprintnya kita benar, sesuai dengan aplikasi yang kita bangun, itu nggak ada masalah. Makanya ini dari servis yang lo tentuin tadi nih. Servis apa sih servis? Layanan. Nah, layanan apa saja sih dari restoran lo yang lo bikin? Dari reservasi. Terus bisnisnya bisnis mana aja? Proses bisnis yang tadi. Apa dalam misalnya dari dine in tadi ada proses bisnis reservasi meja, reservasi makanan, ya itu terserah lu yang gambarin. Boleh nggak satu proses bisnis jadi satu layanan? Nggak bisa Pak. Hah? Nggak bisa reservasi sama dining jadi satu layanan. Bisa. Kalau lu mau bikin 2, bikin 3 dalam satu proses bisnis, jadi dikumpulin dalam satu layanan, disebut layanan serve. Layanan penyajian. Makanya gue bilang itu tergantung nalar lu semua. Ini semua, ini proses bisnis yang kita bangun nih. Makanya gue suruh jabarin per satu proses bisnis dulu. Jadi lu bikin satu kayak begitu tujuannya apa? Jadi lu tahu, oh layanan ini bisa gue bangun, layanan ini bisa gue bangun. Kalau ini emang harus.
Kalau tidak lu bikin kayak begitu lu bakalan nggak tahu. Ini kan bagus, kalau reservasi kan ada saling kerja. Apa bisa nggak bisa main? Ya bisa. Lo mau bikin sama ini misalnya, makanya gue bilang tadi delivery sama order bisa nggak disatuin? Bisa. Bisa. Nah terus yang lo sebutin tadi take away sama reservasi, Bisa. dia kalau misalnya digabungin adalah itu dalam satu layanan order. Kalau misalnya di bisnis lo dipaksa take away, nggak ada konsep take away, jadi setiap reservasi dia jadinya harus makan di situ. Makanya ini tergantung dari penjelasan background lu tadi. Makanya kalau misalnya lu bikin perumpamaannya aja, kalau perumpamaannya tadi lu bikin konsepnya backgroundnya adalah dari segi kegiatan ini mau ngapain, gua punya pemahaman gua sendiri, nggak nemu kan kita. Itulah tujuannya dari business requirement dokumen ini, supaya kita satu persepsi. Kalau misalnya gue order hanya cuma dari customer sampai kasir. Kalau misalnya bagi gue order, masa sih order cuma sampai kasir? Order gue harus punya invoice dong, gue harus punya bukti dong kalau gue order itu. Gue harus punya ini dong buat order itu. Itu kalau misalnya gue yang paham. Kalau yang nggak paham, nggak sama-sama paham kita, pasti kita ribut terus. Paham Pak, cuman bikinnya ribet. Layanan order yang mana? Makanya vital banget. Kalau misalnya persepsinya nggak sama, kita bakalan salah terus. Jadi prosesnya ini kita mau ngapain? Apakah layanan masak ini ada tugas chef di situ untuk masak, si tukang masaknya apa segala macamnya? Apa cuman gimana? Kan yang tahu ini karena lu yang dianggapnya lu yang punya bisnis restoran ini. Gua di sini hanya sebagai layanan masak yang lu masuknya seperti ini. Terus data yang dihasilkan dari layanan masak adalah misalnya cuma statusnya masih dimasak dan selesai. Ya itu dari ini lu bisa dapat misalnya gue tahu berapa lama pesanan gue dimasak segala macamnya dari mana. Kalau misalnya datang gacuan ngambil gambar itu apa sih Lep? Yang merah-merah. Oh, yang notifnya. Ya, terus kalau misalnya minuman kita udah selesai, bunyi, dari mana gue dapet itu? Berarti kan ada status dari proses layanannya dia kan. Ada proses bisnis kan di situ. Ada flow kan. Bagaimana dia bisa bunyi dan getar? Apakah misalnya setiap 15 menit dia getar? Terus habis itu dia tahu kalau ini hanya buat si customer A. Dari mana dia bisa tahu? Itulah gunanya dari bisnis itu. Bisa nentuin sampai spesifik itu. Terlepas bisnisnya punya duit, menghasilkan duit atau tidak, bukan itu goalnya kita. Goalnya kita adalah bagaimana IT menunjang bisnis ini. Cuma sampai di situ. Jadi nggak usah lu pikirin lagi cost dan biaya di sini, semuanya nggak usah dipikirin. Yang dipikirin adalah bagaimana IT mensupport dan menunjang bisnis restoran lu. Udah, cuma sampai di situ. Sip. Tapi ngerjain juga. Pusing Pak, sakit. Udah keleyer, kelenger udah. Keleyer. Udah mulai paham? Insya Allah. Nanti diulang lagi. Bisnis, data, aplikasi, sama teknologi. Tetap aja kan yang dibahas dengan 3 itu kan. Ini beda lagi framework. Yang dibahasnya baru sampai bisnis, transportment. Nah, sama tetap. Ini framework yang berbeda untuk lo enterprise arsitektur. Konsepnya semuanya hampir sama. Makanya goalnya di
Jadi mau pakai framework apa aja untuk analisanya. Kalau lu punya dokumen general business understanding, udah bisa pindah, tinggal menyesuaikan step-step yang disesuaikan ini. Cara lu pakai analisnya. Kalau di pemerintahan pasti pakai ini. Pastel. Kalau lu cukup pakai ini. Tapi ini dari akhir ya. SWOT itu dokumen terpisah apa masuk kemana Pak? Masuk dalam BRD dulu. Kan nggak mungkin lu bisa jelasin. Soalnya masuknya ke BRD. Nggak bisa dijelasin. Lu harus jelasin di dalam satu prosesnya itu. Nih yang lu tanyain goal, kan ada bisnis goal kan? Apa bisnis goalnya? Masuk nih, bisnis goalnya customer behavior insight. Dia mau ngerubah kebiasaan dari customernya. Terus pertama establish digital banking user experience, application portfolio, cost apa itu? Nah terus increase, nah ini targetnya ngapain supaya customer berubah habit. Ya ini kalau lu berdasarkan framework mah stres lu nanti, percaya sih. Apa ya Pak? Kenapa SWOT nggak di business understanding aja Pak? Kenapa di BRD? Ya terserah. Lu kan gua bilang SWOT itu 5W1H di setiapnya pasti. Itu udah rumus pasti bagi gua. Sekarang gua tanyain, layanan masak apa sih kelebihan dari layanan masak gua? Apa sih kekurangan layanan masak gua? minimal lu punya SW nya aja itu udah oke. Lu udah tahu apa kelebihan dari layanan masak ini kalau ada dan kekurangannya kalau nggak ada. Kalau misalnya ini layanan order gua kelebihannya berarti kalau misalnya ada layanan order gua harus nambahin fitur ini, kalau fitur ini nggak ada. Nah itu cuma gitu doang. Kenapa? Kan tadi kan gue udah jelasin kan di background layanan order ini 5W apa layanan order, kenapa layanan order, kapan disebut layanan order, di mana dia disebut layanan order, prosesnya kayak gimana, bagaimana prosesnya. Itu kan udah narasi aja. Baru lu bisa jadi narasi. Ya kalau lu lihat mah ini udah beda dari target kamu. Prinsip dalam penyelesaian proses bisnis: definitif, urutan, pelanggan, nilai tambah, keterkaitan, fungsi silang, sederhana, konsensus subjektif. Nah ini bisa lo pakai buat lo nentuin layanan dan proses bisnis apa aja. Dasarnya bisa lo pakai ini. Terus tahapan pengembangan ini yang aku bilangin tadi, kalau dia sudah ada dia adalah as is, kalau yang ke depan adalah to be.
terus kalau ini berdasarkan frameworknya dia nih, dia ada proses bisnis manajerial, proses bisnis utama, sama proses bisnis pendukung atau penunjang. Ya, inilah lo kalau tanya ini salah satu bentuk yang dikerjain. Foto yang identifikasi ini kayak tadi, lu petakan semua proses bisnis, dijadiin satu dulu. Setelah lu dapetin semua proses bisnisnya jadi satu tadi, baru lu mulai kelompokkan dia ada di mana. Apakah ini proses bisnis ini bisa gua gabung jadi satu layanan, proses bisnis ini gua harus jadiin satu atau tidak. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya lu dapat atribut metadata. Metadata inilah yang lu pakai buat gambarin database-nya. Karena kalau di sini proses bisnis menghasilkan layanan, proses bisnis menghasilkan data dan informasi. Jadi itulah pentingnya proses bisnis ini. Nih kalau di PBE itu proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Udah beda kan? Walaupun intinya proses bisnis itu kegiatan yang terstruktur saling ini masih sama semua, hampir mirip semua kan? Ini ada 3 framework. Cara membedahnya udah sama-sama semua. ada. Ada yang mau ditanyain dulu nggak?